Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustazah Hasanah. Kali ini di mata kuliah Machine Learning. Di mata kuliah Machine Learning ini ada tugas dua yang bisa dikerjakan secara individu ataupun kelompok beranggotakan 2-3 orang. Namun di sini saya memilih untuk mengerjakan secara individu. Kemudian tugasnya adalah melakukan sebuah percobaan menggunakan salah satu teknik machine learning. Gunakan dataset yang berasal dari lingkungan sekitar atau tempat kerja Anda. Jika tidak ada data yang bisa dipergunakan, ambillah sebuah dataset dari sumber luar seperti alamat berikut dan juga lainnya. Yang ketiga, Anda boleh menggunakan bantuan tools apapun untuk dalam menyelesaikan tugas ini. Yang keempat, dari percobaan yang telah Anda lakukan, buatlah sebuah laporan penelitian dengan susunan bab sebagai berikut. Pendahuluan yang berisi deskripsi data yang Anda pergunakan, latar belakang mengapa Anda memilih data dan teknik tersebut, metode penelitian berisi tahapan percobaan yang Anda lakukan, deskripsi metode atau teknik data science yang Anda pergunakan, serta tools yang Anda pergunakan dalam percobaan ini. Yang ketiga, hasil dan pembahasan berisi hasil percobaan serta pembahasan mengenai hasil tersebut. Kemudian kesimpulan berisi kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil percobaan serta saran yang bisa Anda sampaikan berdasarkan kesimpulan tersebut. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini saya menggunakan dataset dari http://archive.ics.uci.edu dataset.php karena saya tidak memiliki dataset sendiri. Selanjutnya, saya menggunakan tools Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Ini adalah laporan praktikum saya dalam bentuk PPT. Untuk latar belakangnya, percobaan klasifikasi data menggunakan metode Kanner-Snakeboard KNN bertujuan untuk mengklasifikasi kanker payudara ke dalam golongan ganas atau jinak. Dengan data yang akan diuji adalah data kanker payudara yang saya dapatkan dari UCI Repository Machine Learning di alamat berikut. Kenapa saya memilih data ini sebagai uji coba? Karena saya rasa data ini lebih cocok untuk percobaan klasifikasi. Kemudian kenapa saya memilih Canary Snakeboard? Karena Canary Snakeboard ini termasuk ke dalam supervised learning dan juga memiliki akurasi yang sangat tinggi. Bisa mencapai 9,5 atau 9,5 ke atas. Kemudian metode penelitiannya di sini saya melakukan metode menggunakan Canary Snakeboard. Canary Snakeboard adalah metode yang termasuk ke dalam supervised learning. Canary Snakeboard ini dapat digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan juga prediksi masa depan dengan mempelajari pola masa lalu dan menggunakan klasifikasi dan regresi. Canary Snakeboard ini menghitung data berdasarkan tetangga terdekat. Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah mengklasifikasikan kanker payudara ke dalam golongan ganas atau jinak. Tools yang saya gunakan adalah Python di Google Colab karena bahasa pemrograman Python saya rasa lebih mudah diaplikasikan dan juga lebih simpel dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian saya menggunakan Google Colab daripada Jupyter Notebook karena Google Colab bisa menyesuaikan kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah alur percobaannya. Yang pertama, mengimport function yang dibutuhkan. Yang kedua, mengambil data, bisa dari repository atau dari link sumber datanya, atau bisa dari
CSV. Kemudian yang ketiga, mengubah data ke dalam bentuk array. Yang keempat, membagi array menjadi data latih dan data uji. Yang kelima, mengklasifikasi data latih dan data uji. Yang keenam, itu menghitung dan menampilkan hasil klasifikasi data uji. Yang ketujuh, menghitung dan menampilkan akurasi. Kemudian langsung saja kita ke ke ininya. Nah, di sini percobaan saya. Yang pertama, kita mengimport functionnya, yaitu ada NumPy, Pandas, sklearn, matplotlib, dataset, model selection, pre-processing, kemudian Neighbor, dan juga matrix. Setelah itu kita mengambil datanya. Saya tidak mengimport data dari directory, tapi saya memilih untuk meload datasetnya itu dari sklearn dataset load breast cancer dataset. Yang ketiga adalah menampilkan dataset tersebut. Di sini karena menggunakan perintah print, jadi datanya itu dalam bentuk array. Setelah itu kita membuat data frame-nya sesuai dengan namanya. Lalu mengambil 5 baris dataset dari data frame-nya. Sini hasilnya 5 baris, yaitu dari 0 sampai baris ke-4. Ini ada 5 baris dan 30 kolom. Setelah itu, kita akan memberikan label untuk data frame-nya atau target yang akan kita jadikan X-trend dan Y-trend-nya. Kemudian kita buat tail-nya 5 baris terakhir. Sini 5 baris terakhirnya dari 564 sampai 568. Kemudian kita reset data frame-nya. Setelah itu kita mengambil info untuk datasetnya, yaitu tentang radiusnya ada nolnya atau tidak, tapi di sini non-nol semua. Sini kita lihat lagi, memastikan tidak ada nol. Dan sudah ditampilkan nolnya 0 semua, berarti tidak ada nol. Kita deskripsikan data frame-nya dengan data frame.describe. Sini ada rata-rata, minimum, dan maksimumnya. Ada 8 baris dengan 31 kolom. Selanjutnya, kita membuat nilai count-nya. Lalu kita mengelompokkan datanya sesuai rata-rata. Sini ada 0 dan 1, ada 2 baris. Jadi rata-ratanya tadi di sini ada rata-rata ini ditampilkan ke dalam tabel sendiri.
atau menampilkan hanya rata-rata saja. Selanjutnya kita bagi menjadi X dan juga Y. Lalu kita printkan X dan Y-nya dalam bentuk array. Setelah tampil dalam bentuk array, lalu kita bagi menjadi X-train, X-test, Y-train, dan juga Y-test. Dengan test size-nya itu 2% dan random state-nya 42. Ini harusnya Y-nya huruf besar. Kemudian kita printkan X-shape, X-train shape, dan test site shape. Jadi tidak diprintkan semuanya, tapi hanya jumlah kolom dan jumlah barisnya. Selanjutnya kita scalar untuk X-train dan X-test-nya kita transformkan ke dalam matriks. Lalu di sini kita mendefinisikan fungsi k-neighbors classifier-nya dengan n-neighbors-nya 5. Ini bisa diganti n-neighbors-nya menjadi berapapun, atau misal saya di sini menjadi 7. Dan kita buat prediction-nya. Sebenarnya ini classification, ganti saja. Kita akan printkan classification-nya. Nah, di sini kenapa hanya ada angka 1 dan 0? Karena angka 1 itu mendefinisikan, jadi untuk jinak, dan 0 itu untuk ganas. Nah, di sini kita akan cek akurasinya, apakah neighbors ini termasuk akurat atau tidak. Nah, di sini akurasinya 0,95 berarti sangat akurat. Untuk hasil penelitiannya, dari dilakukannya penelitian, dari percobaan yang dilakukan diketahui bahwa metode KNN dapat digunakan untuk klasifikasi data dengan catatan tidak boleh memiliki nilai none. Jadi tadi di sini datanya itu di pre-processing kita mencari none-nya atau nilai nolnya itu 0. Jadi di sini tidak ada none atau tidak ada nilai 0. Kemudian klasifikasi menggunakan KNN sangat sederhana sehingga bisa diaplikasikan dengan mudah. Dari dilakukannya penelitian dari percobaan yang dilakukan, diketahui bahwa metode KNN dapat digunakan untuk klasifikasi data dengan catatan klasifikasi menggunakan KNN sangat sederhana sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah. Kemudian klasifikasi menggunakan KNN sangat akurat dengan nilai akurasi mencapai 95%. Proses klasifikasi menggunakan KNN tidak membutuhkan waktu lama untuk data. Jadi, metode KNN ini sangat simpel dan sangat sederhana, sangat mudah diaplikasikan, dan juga sangat cepat.
Ditambah lagi bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python, jadi lebih mudah. Kesimpulannya, implementasi Canary Snakeboard untuk klasifikasi sangatlah mudah dan cepat, sehingga Canary Snakeboard dapat sangat efektif dan efisien untuk mengklasifikasikan data. Dalam hal ini, data kanker payudara. Dengan nilai akurasi mencapai 95%, keakuratan dari klasifikasi tersebut sudah terjamin. Untuk daftar pustakanya, saya tidak mengambil data jauh-jauh, saya hanya mencari tentang ini breast cancer. Kemudian saya juga menonton di YouTube tutorial untuk klasifikasi data, tapi di situ bukan menggunakan Canary Snakeboard, melainkan menggunakan regresi linear. Untuk codingnya saya dapatkan dari GPT Chat, namun saya memodifikasi sedikit. Sini saya juga bertanya-tanya tentang Canary Snakeboard, beberapa pengertian dan juga model, kemudian cara untuk mengklasifikasi datanya. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.